Nabi Isa kelak di padang mahsyar akan berkata di hadapan Allah, jika engkau mau menyiksa umatku, siksa saja ya Allah, silahkan. Fa'innahum ibaduk, bukankah mereka adalah hamba-hambamu? Terserah engkau, hendak kau berbuat apa aja kepada umatku ya Allah, kata Nabi Isa alaihissalam. Engkau mau menyiksa silahkan, engkau mau mengampuni silahkan, aku tak peduli ya Allah. Hal inilah yang membuat Nabi Muhammad tak berhenti menangis. Ketika turun firman ini, Nabi Muhammad terus saja menangis, terus saja menangis, bermenit-menit lamanya, berpuluh-puluh menit lamanya Nabi Muhammad tak henti menangis, hingga Allah kemudian berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, anzil ila abdi Muhammad. Wahai Jibril, turunlah kepada Muhammad, tanyakan kepadanya wa na'lam, tanyakan kepadanya meskipun aku telah mengetahui segala tentangnya, tanyakan kepadanya, maafkah ya Muhammad, apa yang membuatmu telah menangis sampai dengan sedemikian wahai Nabi Muhammad. Fanazala Jibril, Jibril pun turun kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innallaha yukri'uka salam, Allah berkirim salam kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan mengutusku untuk bertanya, telah panjang tangisanmu, telah banyak air matamu, apa sebab yang membuatmu menangis sampai sedemikian wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kemudian berkata, wahai Jibril, marrat alaina hadhil ayat, aku lewat membaca ayat ini wahai Jibril, telah turun kepadaku firman Allah, di mana Allah memberitahukan bahwa di padang mahsyar nanti Nabi Allah Isa akan angkat tangan dari umatnya. Nabi Allah Isa akan tidak peduli dengan keadaan umatnya. Bagaimana dengan keadaanku wahai Jibril? Bagaimana dengan keadaan umatku wahai Jibril? Aku tak mampu membayangkan di hari akhirat nanti untuk tidak mampu menyelamatkan umatku. Aku khawatir, aku menangis mengkhawatirkan nasib umatku wahai Jibril. Nasibmu telah ditangisi oleh Nabi Muhammad. Keadaanmu di padang mahsyar telah membuat air matanya jatuh berderayan, hingga membuat Allah tak sampai hati padanya. Jika jutaan orang menangis untukmu, tak menyamai satu tetes air mata Nabi Muhammad untukmu. Andai jutaan orang mengkhawatirkan nasibmu, tak sama dengan sekali saja ia mengkhawatirkan nasibmu, teman-teman. Adakah dosa-dosa membuatmu berada dalam keadaan tersiksa kelak di padang mahsyar? Hal itulah yang menjadi beban pikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah kemudian menyampaikan kabar gembira kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi besar Muhammad bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad, dan bahwa Nabi Muhammad akan mampu untuk menyelamatkan umatnya selagi ia adalah umatnya, selagi ia berhasil mati membawa iman, selagi nama Nabi Muhammad ada dalam hati kita, teman-teman, selagi nama Nabi Muhammad ada dalam dada kita wahai saudariku, sampai kamu bawa saat mati
sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha yubri'uka salam. Allah berkirim salam kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan mengutusku untuk bertanya, telah panjang tangisanmu, telah banyak air matamu, apa sebab yang membuatmu menangis sampai sedemikian wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kemudian berkata, wahai Jibril, marrat alaina hadhil ayat, aku lewat membaca ayat ini wahai Jibril, telah turun kepadaku firman Allah, di mana Allah memberitahukan bahwa di padang mahsyar nanti Nabi Allah Isa akan angkat tangan dari umatnya. Nabi Allah Isa akan tidak peduli dengan keadaan umatnya. Bagaimana dengan keadaanku wahai Jibril? Bagaimana dengan keadaan umatku wahai Jibril? Aku tak mampu membayangkan di hari akhirat nanti untuk tidak mampu menyelamatkan umatku. Aku khawatir, aku menangis mengkhawatirkan nasib umatku wahai Jibril. Nasibmu telah ditangisi oleh Nabi Muhammad. Keadaanmu di padang mahsyar telah membuat air matanya jatuh berderayan hingga membuat Allah tak sampai hati padanya. Jika jutaan orang menangis untukmu, tak menyamai satu tetes air mata Nabi Muhammad untukmu. Andai jutaan orang mengkhawatirkan nasibmu, tak sama dengan sekali saja ia mengkhawatirkan nasibmu, teman-teman. Adakah dosa-dosa membuatmu berada dalam keadaan tersiksa kelak di padang mahsyar? Hal itulah yang menjadi beban pikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah kemudian menyampaikan kabar gembira kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi besar Muhammad bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad, dan bahwa Nabi Muhammad akan mampu untuk menyelamatkan umatnya selagi ia adalah umatnya, selagi ia berhasil mati membawa iman, selagi nama Nabi Muhammad ada dalam hati kita, teman-teman, selagi nama Nabi Muhammad ada dalam dada kita wahai saudariku, sampai kamu bawa saat mati, selagi saat Israel datang mencabut nyawamu dan namanya ada dalam hatimu, maka mintalah terus kepada Allah agar Allah menetapkan iman dan Islam di dalam hatimu. Mata yang indah hanya akan melihat keindahan pada apapun yang dia pandang. Maka jika selama ini yang kau lihat hanyalah keburukan dari diri setiap orang, tidak ada masalah dengan mereka. Yang masalah adalah matamu sendiri. Sebab mata yang buruk hanya akan bisa melihat keburukan pada diri setiap orang. Waktunya berkaca, untuk kita jadiin waktu-waktu yang berjalan semakin baik, semakin baik. Waktunya kita introspeksi diri. Jangan sampai kemudian perasaan bahwa kita lebih baik dari si fulan, si faltan, si fulan, si faltan, kemudian sampai terkeluarkan dari lisan-lisan kita. Menghina si fulan, merendahkan si fulan, menjelekkan si fulan, ngetawain si fulan. Ya Allah, ya Allah. Padahal seram kalau kita dengar hadisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan
dimasukkan ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat 1 biji darah dari kesombongan. Jangan-jangan hati ini selama ini dipenuhi dengan kesombongan. Ya Allah, ya Allah. Nggak bermanfaat harta, nggak bermanfaat ilmu, nggak bermanfaat bahkan ibadah jika diiringi dengan kesombongan. Saudaraku sekalian saya melihat, yang punya urusan semua Allah, maka tawaduklah kepada setiap hamba-hambanya Allah. Jangan sampai kita dipecat jadi umat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita diberhentikan jadi hambanya Allah. Jangan sampai kita dikeluarkan dari rombongan Rasulullah. Karena teman-teman, ditinggalkan siapapun yang kita cintai saja sakit, apalagi jika Allah meninggalkanmu, apalagi jika Rasulullah yang meninggalkanmu. Sakit teman-teman saudaraku sekalian, dengan kesakitan yang tidak pernah akan ada obatnya. Maka jangan pernah mau ditinggal Allah. Tak mengapa ditinggalin siapapun, tak mengapa tidak memiliki apapun, akan tetapi iman Islam harus kamu miliki dalam hatimu. Jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan Rasulullah untuk apapun dan untuk siapapun. Mintalah kepada Allah ketetapan iman Islam. Cintai Allah, cintai Rasulullah lebih daripada cintamu pada dirimu sendiri. Belajar buat hidup dengan benar, teman-teman. Belajar dengan hidup dengan benar. Tiap kali kamu tergoda untuk hal-hal duniawi, ingetin diri, ingetin diri. Jangan kamu kehilangan Allah kalau berani sama yang haram. Kamu kehilangan Allah kalau berani sama dosa. Adik-adik, tinggalkan zina dan apapun yang mendekatkanmu kepada zina. Sebab kalau kamu terus-terusan berbuat seperti itu, saya mengkhawatirkanmu keluar dari umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang kalau lagi berzina, saat dia berzina, dia tidak lagi beriman. Orang saat berzina, ketika berzina, ia bukan lagi orang yang beriman. Tinggalkan dosa, tinggalkan dosa, tinggalkan dosa. Mari belajar jadi umat Nabi Muhammad yang baik. Mari belajar jadi umat Rasulullah yang soleha, yang sabar jalanin hidup bu, yang sabar jalanin hidup dek, yang sabar jalanin hidup kak. Sakit-sakit sedikit gak apa-apa, dikucilkan orang gak apa-apa, dibenci orang gak apa-apa, gak punya harta gak apa-apa, gak punya barang-barang gak apa-apa, gak bisa jauh-jauh piknik gak apa-apa. Yang penting kamu dipandang dengan rahmat oleh Allah. Yang penting kamu disayang Rasulullah. Biar kalau kamu meninggal dunia, Allah bersiap mendekapmu dengan rahmatnya. Nabi Muhammad bersiap menjumpaimu dengan kasih sayangnya. Tidakkah itu menarik bagimu teman-teman? Tidakkah kamu menarik? Tidakkah kamu tertarik memikirkan bahwasanya di saat semuanya harus kamu tinggalkan, ada Nabi Muhammad menyambut